도와줄 사람을 찾는 게 현실적으로. 아래 있는 거 알아요? 이 콧등에 항상 스피. Halo kawan tentang film. Selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Mantis. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai Jason Kim dan diperankan oleh Kim Woo Bin sebagai Lee Jung Do, Kim Sung Kyun sebagai Kim San Min, Lee Hyun Gyeol sebagai Kang Gi Jung dan Park Ji Yeol sebagai Cho Min Jo. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang seorang jagoan bela diri disuruh untuk menggantikan pengawas, untuk mengawasi seorang tahanan kota. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Bagaimana keseruan film dari drama ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Jung Do sedang berlatih kendo, judo dan taekwondo dan berhasil mengalahkan semuanya. Kini Jung Do juga sedang bermain game bersama teman-temannya dan berhasil memenangkannya. Jung Do juga menjadi kurir pengantar makanan. Saat akan kembali ke kedai, Jung Do melihat ada orang yang sedang bertengkar, lalu petugas polisi itu terluka dan Jung Do membantu untuk melumpuhkan penjahat itu. 씨발 너 뭔데? 그만. Pada pagi harinya Jung Do diajak mengobrol dengan Sun Min. Sun Min pun menjelaskan jika banyak penjahat yang menjadi tahanan kota dan menggunakan gelang untuk tetap mengetahui penjahat itu berada. 저처럼 배 나온 아저씨들이 젊고 건장하신 분들과 아버지 가게에서 술 하시는 분 같다고 하던데. 담당입니다. 우와. 검도도. Sun Min pun meminta Jung Do untuk bergabung di perusahaan miliknya ini karena petugas semalam harus beristirahat selama 5 minggu. 일하고 또 12시간 쉬고. 네. 또 저희가 하는 일인 게 현실적으로 불가능합니다. 여자를 제압하는 모습을 보면서 하더라고요. 태권도 이 정도 씨는 충분히 자격이 있어서 Namun Jung Do belum bisa memberikan jawabannya sekarang. 다치게 돕는 일이잖아요. 정도 씨가 Jung Do pun curhat dengan ayahnya dan ayahnya menyetujui jika Jung Do mengambil kesempatan itu. Pada keesokan paginya Jung Do diperkenalkan di tempat itu lalu langsung dijelaskan tugasnya, kemudian dirinya langsung bekerja untuk mengawasi. 감독 대상자들입니다. 저 부모를 살해한 사람들입니다. 콘이 노란색으로 변하는데, 자, 근데도 주통 팀장님을 부르시면 됩니다. Jung Do pun menghubungi orang yang bernama Yang Ho untuk mengisi ulang baterai gelangnya, namun Yang Ho tidak mau. 저기 이양호 씨 맞죠? 전화 드렸거든요. Dan Jung Do pun akan melakukan tindakan tetapi tetap dibekali dengan peralatan keamanan diri. 한건 뭐? 이게 근데 진짜 칼 맞나요? 꼭 펴세요. 써도 돼요. 팀장님. Jung Do dan Sun Min sudah sampai dan Jung Do sedikit memberikan pengarahan kepada Sun Min supaya Jung Do bisa berhadapan langsung dengan Yang Ho jika Yang Ho melarikan diri. 현관으로 나오면. Sun Min pun mengetuk pintu kamar Yang Ho dan memaksanya keluar, namun Yang Ho ternyata melompat keluar jendela sehingga bertemu dengan Jung Do sesuai prediksi. Dengan mudahnya Jung Do melumpuhkan Yang Ho. Jung Do menemukan lagi dan menghubunginya dan orang itu juga menolak sehingga Jung Do harus beraksi dan mengejar orang itu yang namanya Jong In dan dapat menangkapnya. 도발하는 거예요. 그만 이해하라고.
Kini shift malam mulai tugas dan Yang Bin mendapati penjahat yang baterainya akan habis dan dia pun akan segera bergerak namun menemukan satu orang lagi lalu Sunmin dihubungi anak buahnya dan Sunmin beserta Jungdo dan teman-temannya mengarah Dowung yang dekat dengan tempat mereka sekarang. 혹시 전과가 뭐야? 우발적 아직 거기까지 파악을 못했습니다. 그럼 여기 뛰어서 5분이면 갈 수 있을 것 같은데. 너희는 차에 있어. Setelah sampai ternyata ada notif yang mengatakan jika gelang itu diputus sehingga Sunmin dan Jugdo mencari di sekitar tempat itu dengan bantuan drone milik Lembab. 형, 숲곁에 드론이 있는데 그거 한번 보시면 됩니다. 여기. Setelah menemukan tempatnya kemudian Jungdo berlari untuk cepat mendapatkan Dowung. 좌회전. 아예 지나갔어. 백. 정말 진짜 미안한데 조금 더 빨리 하면 금방 잡을 수 있을 것 같아. 위에 오른쪽에 거기 건물 2개 옥상. 하나, 둘. Kini Jungdo bertemu Dowung, mereka pun sedikit berkelahi dan Jungdo dengan mudah menjatuhkannya. 오고 하니까. Namun Dowung akan bundir dan Jungdo pun dipandu oleh Sunmin dapat membuat Dowung tidak jadi bundir. 오늘 속상한 일 있으셨죠? 혹시 착하게 살라고 노력하고 자꾸 사람들 앞에서 마음에 나 너를 찌를래. 지친 상태에서 이해가 됩니다. 10년 넘게 참여하신 시간이 제가 보고를 잘해서 안 됩니다. 발질 푸는 날도 올 겁니다. Pada keesokan malamnya, Sunmin dan Jungdo kembali mengejar tahanan kota yang bernama Geumnam. Mereka berdua pun berpencar karena sinyal gelangnya tidak terdeteksi. 넌 이쪽? 아, 예. Geumnam pun memulai aksinya kepada petugas salon. Namun Geumnam akan menghabisinya lalu Jungdo pun datang tepat waktu. Dan berhasil menyelamatkannya dan memborgol Geumnam. 당신은 뭐 많이 불리하고 Pada keesokan harinya, Sunmin dan Jungdo mendatangi penjara lalu menemui Kijung. Karena Kijung menjalani sebagai tahanan kota dan wajib menggunakan gelang pendeteksi, Sunmin pun menjelaskan tentang gelang itu dan memasangkan gelang di kaki Kijung. Kini tugas Jungdo adalah mengikuti kemana perginya Kijung, namun Jungdo kehilangan jejak Kijung. 형 2층에서 5층 Sementara Kijung berada di dalam mobil Minwook, di sini Minwook menawari kerjaan untuk Kijung dengan cara bermain dengan anak kecil dan videonya akan dipasarkan di dark web. Saat perbincangan itu terlihatlah Jungdo di luar mobil itu namun Jungdo tidak dapat melihat yang ada di dalam mobil. 시장님 저 새끼 저거 머리 아픈 거 Kijung dan Byung-sun sedang mengatur tempat yang akan dijadikan tempat eksekusi dan Kijung juga diberikan dana buat operasional. Sunmin dengan Minjo sedang mengejar Yang Ho karena baterai gelangnya sudah hampir habis. Namun saat di gudang itu mereka berdua memang telah ditunggu oleh Yang Ho dan teman-temannya. Hal itu memang sudah direncanakan dan di tempat lain Jungdo juga sudah ditunggu oleh geng di situ. Jungdo pun bertarung dengan orang-orang itu dan dapat dipastikan menang.
Namun di tempat Sunmin dan Minjo mereka kesusahan untuk menghadapi mereka dan Sunmin dihajar habis-habisan oleh Yang Ho. Kini Minjo yang melawan semua orang di tempat itu. Pertarungan di tempat Jungdu juga tidak kalah seru. Jungdu dapat mengalahkan semuanya namun Sunmin dan Minjo dapat dikalahkan. Hal ini memudahkan Ki Jung melakukan aksinya karena para petugas tengah disibukkan. Tetapi Jungdo dapat langung ke rumah yang diyakini ada Ki Jung dan Jungdo masuk dengan paksa ke dalam rumah itu. Kini Jungdo harus berhadapan dengan Ki Jung dan juga Byung Sun. Jungdu sedikit terpojok karena perutnya terkena tusukan pisau namun Jungdu tetap bertahan dan mengalahkan mereka berdua dengan susah payah. Namun tidak sampai di situ, Ki Jung yang sudah sadar dapat melumpuhkan polisi dan kabur dari tempat itu. Jungdu dirawat di rumah sakit. Setelah sadar Jungdu menanyakan Ki Jung, Sunmin dan anak kecil yang bernama Minju. Polisi itu bilang jika Sunmin sedang menjalani operasi tulang leher dan dikabari juga kalau Minjo mengalami henti jantung di TKP. Hal ini membuat Jungdu sangat terpukul. 가시는데 시간은 좀 걸릴 거예요. 조주임이 우리 조사 중인데 통지가 왔대요. 장기다고 합니다. Setelah acara pemakaman Minju dan penghargaan untuk Jungdu, bibinya Minju datang menemui Jungdu. 늦게 찾아뵈서 죄송 감사하다는 말씀 드리려고 왔어요. 감사합니다. Bibi Minju memberikan bingkisan dan surat dari Minju. 계속 꿈에 나온대요. 민주가 아주 구해주셔서. Jungdo pun mendatangi kamar Sunmin dan mengatakan keadaan Minju. Sunmin pun bilang jika kasus Ki Jung sudah ditangani oleh polisi dan Jungdo juga harus ikhlas karena masih dalam keadaan terluka. Saat di luar kamar Sunmin, Jungdo bilang ke teman-temannya untuk melakukan sesuatu supaya cepat dapat mendapatkan Ki Jung dan teman-temannya pun setuju. 그거 확인 못하면 계속 좀 찜찜해. 타이고 25. 그러니까 니네가 장비도 좀 구해주라. Setelah pulang dari rumah sakit, kini Jungdo dan teman-temannya melakukan aksinya. Giliran si lembab membuka smart lock namun terjadi kesalahan yang menimbulkan alarm berbunyi dan mereka pun akan pergi tapi melihat Yang Ho keluar dan mereka pun langsung menyekannya dan meretas komputer Yang Ho. Mereka pun menginterogasi Yang Ho untuk mengetahui keberadaan Ki Jung. Awalnya Yang Ho tidak mau namun setelah dipaksa Jungdu dan dilobi oleh si cacing. 안돼 참아야 네눈 봐. 떠겨. Kemudian Yang Ho baru mau memberitahu Jungdu. 핸드폰으로 카드. 그러니까 아직 119점. 지난 4주 동안 감기 중에 또 동영상 찍은 거. Kini Jungdu dan teman-temannya membuat rencana supaya dapat membekuk Ki Jung. 자, 우리 아까 화내서 미안하다. Namun saat akan keluar,
mereka dilarang oleh ayahnya Jungdu. 칼에 찔렸어. Jungdu pun menjelaskan kepada ayahnya kenapa dirinya harus melakukan semua ini. 내가 배운 걸 잊을 수가 없잖아. 걔 10살이야. 근데 그 어린애가 뭘 알게 됐는지 알아? Kata-kata itu menyentuh hati ayahnya sehingga membuat ayahnya memperbolehkan Jungdu untuk menemukan Kijung. 좀 가게 내버려둬요. 지금 이 순간에도 10살짜리 여자애가 모름 상관없는데 다 이제 안 다치니까 걱정하지 마요. 너는 자신 있어, 아빠. 깨요. Setelah Samapi di sekitar tempatnya, kemudian mereka pun menyebar untuk cepat mendapatkan lokasi Kijung. 가자. 야, 너 이쪽으로 가. 나 일로 갈게. 조심해. 안녕하세요. 여기 묵으시는 Dan si cacing memberitahu jika ada hal yang mencurigakan di tempat itu. 여러 개 있고 안에 남자 신발도 많아. 여기. 아니 언제까지 울고 먹을 건데? Kini Jungdu menghadapi semua teman-teman Kijung. Pertarungan pun tidak dapat terelakkan lagi. Saat pertarungan berlangsung, Kijung pun melarikan diri dan diikuti oleh drone milik si lembab. Jungdu pun segera membereskan teman-teman Kijung. Lalu diarahkan untuk bertemu dengan Kijung. 들은 저도 Kini Kijung melawan Jungdu di persimpangan jalan itu. Pertarungannya pun cukup sengit dan seimbang. Kijung pun mendapatkan pisau sebagai senjatanya, namun Jungdu tidak menyerah walaupun tangannya sudah tertusuk. Saat Jungdu sudah hampir kalah, kemudian drone si lembab menghantam mata Kijung. Pertarungan mereka berdua pun kini kembali seimbang. Di akhir pertarungan, Jungdu dapat mengalahkan Kijung dan memborgolnya. 멀리가 있고 Pada keesokannya, Jungdu dan teman-temannya mendapatkan penghargaan. Ayah Jungdu dan Sunmin pun bangga dengan Jungdu. 감사합니다. Lalu datanglah keluarga Minju untuk berterima kasih dan mengucapkan selamat kepada Jungdu. Jungdu bekerja kembali dengan Sunmin. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.